Melawan Australia, pemirsa timnas Indonesia diprediksi akan mempertahankan sebagian besar pemainnya seperti saat menahan imbang Arab Saudi. Anak asuh Shin Tae-yong diharapkan mampu meredam serangan Australia. Sulaiman di kotak penalti berbahaya. Ragnar orang bangun di kotak penalti. Ragnar masih Ragnar berharap Ragnar syutingkan gol. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemenangan kaki ini Sandy Walsh menciptakan gol pertama buat Indonesia. Menurunkan taktik 5-4-1, timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin di kandang Arab Saudi Jumat 6 September 2024 lalu. Solidnya lini belakang yang dikawal Nathan Chow Aon, Verdong, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Itses makin bersinar kala disempurnakan oleh penampilan apik penjaga gawang baru Martin Paes. Tusukan pemain lokal Witan juga tak kalah mentereng, membuat Ragnar dan Sandy Walsh berhasil membuat gawang tuan rumah Arab Saudi kebobolan. Menghadapi Australia, kemungkinan kiper Martin Paes akan kembali menjadi starter. Kemungkinan besar lainnya, Shin Tae-yong akan mempertahankan sebagian besar lini up pemainnya di laga melawan Australia. Dengan prediksi formasi 3-4-3, solidnya lini belakang Garuda diharapkan dapat membuat serangan cepat tercipta di lini depan yang akan digagas Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, dan Witan Sulaiman. Mampukah sayap Garuda makin terbang tinggi? Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana peluang dan tantangan timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan mantan pelatih timnas Neil Maizer. Selamat malam Bung Erwin, Bung Neil, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik, kabar baik semalam. Baik, saya ke Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, kalau berkaca dari laga terakhir melawan Arab Saudi, ada catatan atau evaluasi dari Anda? Ya, menghadapi Arab Saudi, kalau mulai dari lini belakang, sudah sangat solid ya, cukup solid. Meskipun kebobolan, tapi kan itu juga bolanya juga bukan bola yang mudah karena itu deflection, tendangan dari pemain lawan. Lini tengah juga cukup solid dengan Tom Haye yang jadi jenderal lapangan. Lini depan juga bisa mencetak gol, meskipun mungkin ada PR, masih tetap ada PR dalam ketajaman di lini depan ya. Karena ketika menghadapi Arab Saudi, oke lah bisa unggul lebih dahulu, meskipun akhirnya bisa disamakan. Tapi ada beberapa peluang yang sebenarnya cukup besar peluang kita untuk menambah gol ya, peluang Indonesia untuk menambah gol. Hanya sayangnya memang masih kurang padu dan kurang tenang ya, ada beberapa peluang, terutama di babak kedua. Sehingga mungkin PR-nya kalau misalnya bisa lebih tajam lagi dengan disiplin konsentrasi lini belakang yang lebih bagus, tampil di kandang, menghadapi lawan yang baru kalah. Ini harusnya kalau misalnya lebih tajam lagi, kemenangan sih masih bisa masih bisa diraih ya. Apalagi kalau kita kalah, Indonesia kalah 0-4 waktu menghadapi Australia di Piala Asia di bulan Januari. Tapi waktu itu belum ada Tom Haye, belum ada Calvin Verdong, belum ada Jay Izes, belum ada Martin. Jadi 4 pemain yang sekarang ada di tim Indonesia itu belum main waktu Indonesia kalah. 4 pemain itu ya kira-kira kan 40% kekuatan tim gitu. Baik, menanggapi perspektif Bung Erwin, Bung Neil ada tanggapan lain? Iya, ini pertandingan yang sangat luar biasa buat timnas Indonesia. Dan ini memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia karena kita main sebagai tuan rumah. Jadi kalau menurut saya, kalau permainan timnas Indonesia seperti yang dikatakan sama Bang Erwin tadi, kalau seperti babak pertama dia tampil ketika mengalahkan mengalahkan Arab Saudi 1-0 tapi sampai menit 40 ya. Kalau itu dipertahankan, saya pikir kita bisa memetik hasil yang sangat luar biasa. Karena PD kita cukup bagus dan kekhawatiran ada di Australia. Karena Australia setelah dia kalah dengan Bahrain, dia sekarang udah merasa kuat dengan kekuatan timnas Indonesia. Karena kekuatan kita kan bukan seperti dia kalahkan di Piala Asia dulu. Seperti Bang Erwin bilang, ada beberapa pemain yang sudah merapat seperti Martin Paes. Jadi ini kekuatan ini kalau seperti mereka melawan Arab Saudi babak pertama, saya yakin kita mendapatkan poin, bahkan kita bisa memenang pertandingan. Walaupun sebenarnya pemain Australia ini kan lebih berpengalaman daripada pemain kita. Karena memang sekitar 18 sampai 17 orang itu kan bermain di Eropa, hanya 2 atau 3 yang bermain di domestik. Nah, tapi kan ya bukan menjamin dia hebat atau lebih kompeten daripada kita karena kemarin dia kalah dengan Bahrain.
Itu Mbak catatannya saya. Oke baik, Bung Erwin, Bung Nil, kita akan lanjutkan, tapi kita simak dulu informasi yang berikut ini. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes sudah tidak sabar menjalani debutnya di hadapan pendukung Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sang pemain terbaik dari laga Arab Saudi melawan Indonesia juga menyebut cuaca Indonesia jauh lebih baik dibandingkan cuaca di Arab Saudi. I expect a lot, to be honest. I've seen the clips, I've seen GBK. I can't wait for the anthem to be played there, and I think after the game the Tanah Airku is also something very special, and then I can't wait for the energy that it brings us, because already in Saudi Arabia the away fans was unbelievable. Yeah, I think it hasn't been too bad. I think Saudi was very humid, very hot, and here so far it's been actually kind of cool. So yeah, that's been really good, and now the first time training, but I think Saudi was tougher to play in than here so far. Baik, saya kembali ke Bung Erwin menanggapi Martin Paes ini cukup kuatkah nanti dia mampu mengunggulkan Indonesia dibandingkan Australia? Ya, dibandingkan menghadapi Arab Saudi, yang jelas Indonesia mendapatkan satu tambahan pemain yang terkena akumulasi. Ada Justin Hubner, dan dia bisa main di tengah, bisa main di belakang. Kalau main di belakang tentu dia akan menjadi salah satu tembok yang melapisi Martin Paes. Jadi salah satu motivasi dari pemain-pemain seperti Martin Paes untuk tampil di GBK adalah bagaimana dukungan supporter yang luar biasa. Main di Arab Saudi aja kemarin kan luar biasa dukungan supporter Indonesia, apalagi main di GBK, dan kita semua sih pantas untuk berharap bahwa dukungan supporter ini bisa berdampak positif ya untuk tim Indonesia gitu. Yeah. Oke lah, Australia mungkin dibilang pasti mereka akan tampil menyerang karena kehilangan poin di Bahrain. Ketinggalan poin di Australia ketika mereka menghadapi Bahrain. Tapi Indonesia harus bisa mengambil sisi positifnya ya, melihat sisi positif. Australia bisa dikalahkan, bahkan di kandangnya sendiri mereka kalah gitu. Kenapa di GBK nggak bisa Indonesia gitu, dengan kekuatan Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi di Arab, itu kan bukan hal yang mudah gitu. Dengan kekuatan yang ya bisa dibilang full tim sekarang ya, minus Jordi Amat karena cedera. Kenapa nggak bisa kalahin Australia kalau mainnya seperti di Arab ya, terutama di babak pertama, seperti kata udah saya Bang Nil ini. Oke baik, Bung Nil, tanggapan Anda melihat performa Martin Paes kemarin termasuk menggagalkan penalti, ini bisa kemudian terulang lagi nantinya melawan Australia? Saya pikir pasti akan terulang, karena ini kan seorang goalkeeper yang punya pengalaman internasional sangat luar biasa, itu akan memberikan rasa nyaman buat di pertahanan di belakang. Martin Paes sudah menunjukkannya waktu melawan Arab Saudi. Ketika dia melakukan kesalahan dan itu menjadi penalti, dia tidak panik. Bahkan dia tenang dan bisa menghadapi tenang penalti. Dan harapan saya, apa yang terjadi di Arab Saudi itu akan dia tularkan ke pemainnya, terutama pemain belakang, bahwa saya loh, ada seorang penjaga gawang yang bisa mengaman pertahanan. Yuk kita sama-sama mengalahkan Australia. Saya pikir itu mungkin yang harus dipikirkan oleh Martin Paes, sehingga dia akan memberikan kontribusi, dan mudah-mudahan itu akan dilakukannya di pertandingan melawan Australia nanti pada tanggal 10 di GBK. Oke baik, Bung Erwin, Bung Nil, kita masih akan melanjutkan dialognya, namun kita jeda terlebih dahulu, dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 10 September mendatang. Warga pun optimis Timnas bisa menaklukkan The Socceroos yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama lalu. Menurut saya peluangnya bisa 80%, karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat. Menurut saya bisa lebih baik lagi mainnya. Tebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Peluangnya cukup besar ya, karena kan kita berstatus tuan rumah ya, yang bakal mendapat dukungan dari supporter, dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini. Ya mungkin 60-40 lah Indonesia Australia. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Mungkin Ragnar ya, karena kan kita status tuan rumah ya, kita bakal menyerang terus ya. Menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol. Itu pemain terbaiknya. Harapannya ya pasti kita ingin melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya, itu aja sih. Untuk peluang sih ya saya bilang 50-50 ya, karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni ya.
dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata seimbang gitu dari skill sama fisik. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Ya, karena kan kita tuan rumah harus lebih lebih pede gitu kan. Kalau menurut saya match of the match-nya itu bisa jadi di Rafael Struijk karena dia selalu membuka ruang dan rajin menjemput bola. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah dan mantan pelatih timnas Neil Maizar. Saya kembali ke Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, saat ini harapan masyarakat terhadap timnas Indonesia lebih besar lagi. Kalau kemarin kita draw melawan Arab Saudi, sekarang justru melawan Australia nanti diharapkan kita bisa menang. Mampukah Indonesia meraih poin penuh di laga 10 September esok? Melihat pertandingan pertama, tentu banyak harapan bisa draw atau bahkan menang ya lawan Australia. Tapi yang harus diingat adalah tetap nggak boleh lengah gitu ya, karena Australia punya pemain-pemain yang pengalamannya mereka main di Eropa ya, ada yang di Inggris, ada yang di Jerman, ada yang di Belgia. Ini pemain-pemain yang sudah matang dan mereka punya pengalaman untuk tampil di Piala Dunia, di level dunia, di level yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kualifikasi Piala Asia ya, kualifikasi Piala Dunia di zona Asia. Jadi kita ingat ketika Indonesia bisa menang 2 kali atas Vietnam di Jakarta dan di Hanoi. Tapi setelah itu ketika tampil di kandang sendiri justru kalah lawan Irak. Ya, padahal saat itu ketika sudah menang di Hanoi dengan cukup telak, lalu menghadapi Irak di Jakarta ada euforia, ada keinginan, ada harapan bahwa wah bisa nih ngalahin Irak. Tapi ternyata malah kalah. Nah, itu yang harus dihindari, bahwa tetap harus waspada, tetap harus jumawa, dan tetap harus berpikir bahwa lawan-lawannya ini nggak ada yang enteng di grup di grup ini gitu ya. Ada Australia, belum lagi nanti lawan Jepang, lawan Arab, Bahrain, China, itu juga bukan lawan-lawan yang mudah untuk dikalahkan. Padahal untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia itu kan harus di peringkat 1-2 atau peringkat 3-4 kalau mau maju ke kualifikasi babak keempat. Jadi paling tidak harus ada di posisi 1, 2, 3, 4 untuk bisa lolos ya. 3-4-nya kan masih harus lagi di babak keempat. Oke, secara mentalitas tidak boleh goyah begitu ya Bung Erwin. Saya ke Bung Nil. Bung Nil, kalau berbicara statistik kita 19 kali head to head melawan Australia, 1 kali menang, 3 kali draw atau seri. Menurut Anda dari pengalaman melatih timnas, karakteristik apa yang perlu diwaspadai saat melawan Australia? Ya, Australia ini udah langganan Piala Dunia ya. Kita belum pernah ikut Piala Dunia. Jadi mereka percaya diri dia tinggi dan dia mungkin yakin bisa mengalahkan kita di GBK. Jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana timnas Indonesia seluruh pemainnya awas, waspada, walaupun walaupun dapat poin di Saudi di Arab itu cukup mengejutkan orang dan itu kita dapat dan kita tampil bagus, tapi saya pikir kita harus tetap membumi, harus awas, jangan merasa kita lebih hebat. Karena Australia ini kan bukan tim kaleng-kaleng gitu loh, tim apa namanya? Ada tim Piala Dunia yang pemainnya rata-rata 80% itu tim yang ikuti di Piala Dunia 2022. Jadi seluruh pemain yakin dan bisa mengalahkan Australia dengan dukungan supporter, dan terakhir mentalnya harus siap. Dan untuk menghadapi tim Australia yang saat ini merasa sedikit khawatir karena dengan latihan tertutup itu dia merasa khawatir nih. Ini Indonesia bukan Indonesia yang dulu. Gitu, Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Erwin. Ini kita akan mendapatkan tambahan 2 pemain naturalisasi di lini back dan gelandang. Padahal tadi Anda sebutkan di lini ini sebetulnya sudah cukup solid begitu. Seberapa urgensinya menambah pemain di lini ini padahal kita seharusnya bisa lebih mempertahankan atau bahkan menambah permainan kita di lini depan? Ya, kalau urgensi yang paling urgent menurut saya di lini depan ya. Karena sekali lagi meskipun sudah bisa mencetak gol kemarin waktu lawan Arab, tapi ada beberapa peluang dan di beberapa pertandingan sebelumnya tuh yang menjadi sorotan kayaknya kurang tajam nih, kayaknya kurang kuat lagi ya lini depan gitu. Kalau untuk lini tengah sama terutama lini belakang udah solid sekali, tapi sekali lagi untuk bermain di level ini, di level lawan Australia, Jepang, Arab,
Bahrain, itu nggak cukup 11 orang. Jadi cadangannya juga harus bagus. Kalau misalnya ada tambahan pemain lagi dan nggak main jadi starter, saya rasa nggak masalah. Karena kita tetap butuh pemain cadangan yang bisa mempertahankan ritme irama permainan tim. Di babak kedua, terutama 30-20 menit terakhir ketika menghadapi Arab Saudi. Kelihatan sekali pemain-pemain intinya yang ketika diganti oleh pemain cadangan. Pemain cadangannya kurang bisa cepat gitu loh untuk langsung menyatu dalam tim sehingga lebih banyak tertekan akhirnya Indonesia. Jadi kalau ada tambahan pemain entah itu dari naturalisasi atau siapa tahu Coach Sintayong nemu dari Liga 1 yang kualitasnya kurang lebih 11-12 dengan pemain starternya, itu akan sangat bermanfaat. Karena sekali lagi 11 orang nggak cukup. Ya, dalam level seperti ini nggak cukup 11 orang yang siap. Harus ada pemain cadangan yang kualitasnya ya setara dengan yang starter gitu. Oke, ada catatan di lini depan dari Bung Nil sendiri. Bagaimana tanggapan Anda nantinya menghadapi Australia? Apa yang harus diubah dari sisi strategi, formasi, dan juga line up pemain? Kalau line up pemain saya pikir sudah cukup bagus ya. Mungkin dengan hadirnya Justin Hubner itu akan merubah komposisi di belakang. Di tengah sudah ada Tom Hai juga bagus. Di depan ya Rafael Struijk yang kurang memberikan kontribusi yang cukup bagus. Jadi kalau untuk besok dengan tambahan pemain ini yang menjadi masalah di depan itu harus diperbaiki. Tapi STI tentu tahu apa yang harus diperbaiki karena kalau dalam pertandingan besok lawan Australia kan bukan tim yang mudah untuk dikalahkan, apalagi pertahanan mereka sangat luar biasa. Jadi itu yang harus disikapi oleh STI, tapi saya pikir STI sudah tahu tuh apa yang harus diperbaiki dia untuk pertandingan besok melawan Australia. Baik, doa terbaik dan semoga hasilnya sesuai yang diharapkan, bahkan kalau bisa melebihi ekspektasi. Terima kasih banyak Bung Nil, Bung Erwin telah bergabung, berdialog dan membagikan perspektifnya di iNewsroom. Sehat selalu, selamat malam.